udah masuk di bulan Mei. Bulan Mei di tahun 2017. Gak berasa. Ya, bulan kelima mau masuk menuju ke bulan ke-6. Sudah 5 bulan kita menjalani kehidupan kita di tahun 2017. Masih lama sih, masih ya setahun kan masih ada 12 bulan, masih lama, baru 5 bulan. Itu kalau kita itu per bulan. Coba kalau aku kan dikatakan udah hampir setengah tahun kita menjalani 2017. Baru dia mulai rasa kayak, wah udah setengah tahun aja kayaknya baru kemarin malam deh. Raya Natal, raya malam baru, malam rapi. Oke, semuanya pasti di sini pernah melakukan apa yang akan kamu sampaikan. Biasanya nih di tahun 2017, apalagi di Januari atau di Desember akhir-akhir, pasti semuanya punya resolusi kan di tahun yang baru. Atau kata lainnya target. Semua pasti punya targetnya masing-masing. Nah sekarang udah masuk ke bulan ke-5 menuju ke-6 nih. Sekarang aku mau tanya ke kalian, gimana resolusi kalian di tahun ini? Apakah udah berjalan dengan baik? Atau ya lagi menghadapi proses-proses yang sulit kah? Atau keluar dari apa yang kalian inginkan? Itu kalian renungkan aja di diri kalian masing-masing, karena resolusi atau target seseorang kan berbeda-beda di setiap individu. Oke, berbicara tentang resolusi, aku mau ngajak kalian coba kita mundur dulu ke tahun sebelumnya, tahun 2016. Tahun 2016 kita udah lalui, kita udah lewatin selama 1 tahun. Sekarang pertanyaanku tetap masih sama. Resolusi kalian di tahun 2016 gimana? Berhasil? Mungkin berhasil. Berhasilnya berapa persen? 100%? 50%? 80%? Karena namanya berhasil, 80% juga masih bisa dibilang berhasil. Atau gagal? Gak ada sama sekali target kalian yang tercapai. Sekarang aku mau kasih tahu kalian sesuatu. Nanti di rumah coba kalian ambil satu kertas, terus kalian kasih garis tengahnya. Nah, di sebelah kirinya itu coba kalian tulis ini, hal-hal baik apa sih yang udah kalian lakukan selama tahun 2016? Benih-benih apa yang udah kalian tabur ke sesama kalian, ke teman kalian, ke keluarga kalian, ke komunitas kalian? Coba deh ditulisin aja satu-satu yang kalian ingat. Udah, sekarang udah kalian tulisin semua. Pindah ke sebelahnya. Coba yuk kita pikirin dosa-dosa apa yang masih kita lakuin di tahun 2016 kemarin. Lisin satu-satu. Ntar akhirnya kan ketahuan tuh hasilnya. Mana yang lebih banyak kita perbuat? Menyenangkan hati Tuhan atau kita malah menyakiti hati Tuhan? Dan setelah kalian udah tulis nih dosa-dosa yang kalian lakukan, balik lagi ke tahun 2017, udah jalan 5 bulan. Coba kalian membaca dosa-dosa yang udah kalian bikin di 2016, masih keulang gak di 5 bulan selama tahun 2017? Mungkin masih ada beberapa dosa yang belum bisa lepas. Itu yang harus kita garis bawahi. Itu yang harus kita selesaikan sekarang sama Tuhan. Oke, cukup melihat masa lalunya. Kita belajar sejarah lagi. Sekarang aku mau kasih tahu gimana sih bikin resolusi yang bagus di tahun 2017 atau ya setengah tahun ke depannya lagi deh, ini kan mau setengah tahun lagi. Ada beberapa poin yang mau aku sampaikan, tapi beberapa poin ini saling sambung menyambung. Poin yang pertama itu udah pasti dan bukan andalkan Tuhan. Itu udah pasti. Andalkan Tuhan. Kenapa bisa aku bilang andalkan Tuhan? Banyak di antara kita, termasuk aku juga sendiri, terkadang kita masih bikin resolusi itu sesuai apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Coba yuk mulai sekarang kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang mau Engkau perbuat di hidupku selama 1 tahun ini? Perkara-perkara apa yang mau Engkau suruh aku kerjakan? Tanya sama Tuhan. Dan yang namanya andalkan Tuhan itu otomatis nyambung sama poin aku yang satu lagi. Jadikan Tuhan nomor 1 di hidup kalian. Kenapa bisa nyambung? Contohnya, setiap prioritas setiap kita berbeda-beda. Nomor 1 di siapa? Tapi aku percaya nomor 1 kita selalu Tuhan. Tapi coba kalian bayangkan Tuhan itu dari posisi nomor 1. Kalau dia berada di posisi misalkan posisi 2, 3, 4 atau 5, aku yakin dan percaya kalian pasti akan lebih mendahulukan prioritas kalian di nomor 1. Entah siapakah itu, keluarga, sahabat, pasangan kalian
karena kalian mau mengandalkan Tuhan, otomatis kan harus menomorsatukan Tuhan. Itu hukumnya udah wajib. Itu udah wajib, dan Tuhan nomor satu di hidup kita, paten. Nyambung lagi ke poin aku yang selanjutnya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa bisa aku bilang jangan khawatir? Karena kita tanya Tuhan, Tuhan mau bikin apa sih di tahun 2017? Mau suruh aku ngapain nih? Suruh aku layanan kah? Apakah? Terkadang kita merasa takut. Jujur aku juga terkadang takut. Tapi gak usah khawatir. Tuhan itu gimana ya? Kita ini ciptanya Tuhan. Tuhan itu udah punya blueprintnya kita masing-masing. Dia udah tahu endingnya itu kita bakal kemana, kita bakal jadi apa yang jadi hidup kita. Dia udah tahu semua. Ibaratnya dia ini penulis film lah. Kita cuma tinggal main di film yang udah dia tulis aja. Kita ini pemerannya. Dia udah tahu endingnya. Jangan pernah khawatir sama Tuhan. Ingat aja, blueprintnya Tuhan, rencananya Tuhan itu selalu indah. Gak ada yang malapetaka. Ya seperti yang ada di ayat Yeremia 29 dan 11. Dan yang namanya Tuhan itu, Tuhan gak punya yang namanya rencana A, rencana B, rencana C, rencana D. Kalau kita sebagai manusia masih ada. Plan A gagal masih ada plan B. Plan B gagal masih ada plan C. Tapi Tuhan enggak. Plan Tuhan cuma satu, A. Yakin dan percaya itu pasti berhasil di hidup kalian masing-masing. Yang ke poinku yang selanjutnya. Kita tadi udah andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor satu. Jangan khawatir. Satu lagi, berjalan bersama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Kenapa jalan sama Tuhan? Ini ada dua arti yang mungkin agak membingungkan. Jalan bersama Tuhan. Yang pertama, ya kalian benar nih, yang pertama ini jalan sama Tuhan. Tapi jalan sama Tuhan sesuai dengan arah jalannya kalian. Jadi seakan-akan bahasanya kalian yang menyerah Tuhan mengikuti trek yang udah kalian bikin sendiri. Tuhan itu cuma kayak jadi pembimbing kalian aja. Misal contoh, aku mau pergi sama temanku yang si A. Aku langsung share dia aja. Pergi hari ini ke mall. Udah ngikut aja, nggak usah banyak, kamu ngikut aja. Beberapa di antara kita ada kan yang begitu. Itu tetap konteksnya itu jalan bersama-sama. Tapi aku mau kita jalan bersama-sama itu yang kedua. Kita jalan sama Tuhan tapi Tuhan yang di depan. Kemana Tuhan jalan kita yang ikutin dia. Jadi Tuhan yang nyeret kita, bukan kita yang menyeret Tuhan. Contohnya kayak misalkan mau pergi sama teman. Yaudah deh, lu mau kemana? Gue ikut aja deh. Mau makan, ayo. Mau hangout, ayo. Deh ikut aja deh. Kayak gitu. Ikut. Poinnya itu saling nyambung satu sama lain. Kalian kalau kalian masih khawatir, kalian gak bakal ngikutin orang itu. Mau kemana rencana dia apa, kalian pasti kalau gak percaya sama orang itu, kalian gak bakal mau jalan sama dia. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kalian nanti gak percaya sama Tuhan, gimana kalian mau jalan sama dia dan dia yang megang kendali hidup kalian? Itu sebenarnya hal simpel yang ada di hidup kita. Nyambung ke poinku yang selanjutnya, percaya sama Tuhan. Semuanya sebenarnya nyambung, percaya sama Tuhan. Percaya apa? Mungkin dari beberapa di antara kita mengalami lah yang namanya masalah, lika-liku naik turun dalam target-target yang ingin kita capai. Tapi percayalah sama Tuhan, endingnya selalu indah. Sekarang aku mau tanya, pertanyaan Islam. Kalau kalian ikut Tuhan sama kalian gak ikut Tuhan, kalian hidup juga bakal nemuin masalah kan? Gak ada bedanya. Emang sekarang kalau kalian gak ngikut sama Tuhan, hidup kalian bebas dari masalah, enggak kan? Tambah enak, enggak. Tapi bedanya kalau kalian percaya sama Tuhan, kalian tetap kena masalah, tapi ada bonusnya. Kalian menghadapi masalah itu sama Tuhan, gak cuma sendiri. Oke, ajak Tuhan untuk sama-sama berperang lah menghadapi masalah kalian. Gak usah takut, dia itu Bapak kita kok. Bapak kita, bahkan sebelum kita minta pun dia udah tahu apa yang kita butuhin. Dan ingat, agak sedikit balikan ke jadikan Tuhan nomor satu. Kenapa harus jadikan Tuhan nomor satu? Karena Tuhan sendiri pun udah menjadikan nomor satu kita di hatinya dia. Kita ini nomor satu di hatinya Bapa. Kamu ngomong ini bukan karena aku yang so tahu atau apa. Ini ada di Alkitab. Kayak di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar cintanya pada dunia, ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Guys, karena dia begitu cinta sama kita, dia mengorbankan anaknya.
Berarti kita nomor berapa di hati Tuhan? 1 kan? Sekarang kalau kita udah di nomor 1 ini, artinya Bapa, itu sekarang pas kita hidup ini, kita masih mau menomor 2-kan Tuhan. Apa bukan itu yang disebut egois? Kita selalu memposisikan diri kita di atas Tuhan. Kasarnya itu Tuhan cuma sekedar membantu kita aja lah. Kita mau nyapa, dia harus siapin semuanya. Ada masalah, dia yang selesaiin. Lanjut. Yang kedua adalah nanya sama Tuhan. Nanya sama Tuhan. Nanya sama Tuhan ini mau aku singgung hal-hal kecil. Terkadang beberapa di antara kita nanya sama Tuhan itu begitu kita menghadapi masalah. Aku nggak tahu benar atau enggak, tapi aku sendiri pun pernah mengalaminya. Nanya Tuhan kalau udah benar-benar mentok, masalahnya udah berat, udah nanya Tuhan deh mau gimana lagi. Karena aku yakin apa yang kita yang anak kuda kalau ada masalah gak jauh-jauh larinya pasti ke teman. Coba dari segala macam masalah yang kita hadapi selama kita hidup, berapa kali Tuhan yang kita hadapi pertama kali. Padahal Tuhan itu sumber segala jawaban. Dia udah tahu masalah yang kita hadapi. Dia tahu jawabannya, tapi kita nggak pernah nanya. Seakan-akan kita tuh kayak cuek gitu loh, cuek dan masih mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah. Padahal masalah itu terkadang Tuhan yang mengizinkan terjadi di hidup kita. Dan beberapa dari kita pun nanya, ya itu pas kena masalah. Coba sekarang pas kena masalah, lebih nggak nanya Tuhan lagi, lebih nggak nanya Tuhan. Contoh simpel ya. Biasanya aku sih pernah ngerasain ya, ke mall, pengen beli sepatu. Ada sepatu yang warnanya merah, ada sepatu yang warnanya biru. Pengen dua-duanya, biasanya pengen dua-duanya. Aduh, yang biru bagus nih. Tapi di rumah udah ada yang biru. Tapi yang merah bagus juga nih. Yang model sih. Yang merah bagus sih. Mumpung gak ada sepatu merah nih. Aduh, tapi bagus dua-duanya di mana ya? Pernahkah hal-hal sekecil itu kita tanya Tuhan? Cuma hal kecil. Tuhan, pengen beli sepatu nih. Bagus yang mana? Merah atau biru? Itu hal simpel doang. Tapi terkadang kita mikir. Aku sih pernah ngerasain. Contoh misalkan aku akhirnya memilih yang warna biru. Pasti sampai rumah, kenapa kalian nggak pilih yang merah ya? Bukan berarti aku benci sama yang warna biru yang udah aku beli. Sebenarnya nggak main biru, cuman kayaknya nggak sat deh. Harus yang merah nih katanya. Kenapa nggak yang merah? Kadang kita begitu. Coba tanya Tuhan dulu. Malah mungkin disuruh beli sepatunya yang lain, cocok sama kalian. Ya itu. Coba biasanya hal-hal kayak gitu di hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tanya sama Tuhan. Walaupun buat kita itu hal yang simpel kayak, buat apalah nanya sama Tuhan? Gue yang mau beli, gue yang mana? Gue bisa milih sendiri kok. Dan terkadang kita juga mikir, Tuhan, target tahun ini lulus kuliah, oke. Tapi bingung nih Tuhan kerjanya di mana? Dan tiba-tiba Tuhan jawab, kerja di sini. Mungkin itu nggak sesuai yang kita pengen. Pilihannya cuma 2. Nolak cari kerjaan lain yang kemungkinan besar mungkin dapat, atau ngikutin Tuhan tapi terpaksa. Beberapa di antara kita, aku pun juga begitu masih. Ya terkadang masih mengalaminya. Gue sebelumnya ya jalanin, cuman setengah-setengah kayak enggak, masih khawatir, takut. Tapi aduh gimana ya? Coba kalian kan semua udah pasti pernah sekolah minggu kan, udah ada contoh hidupnya Yunus disuruh kemana, dia kemana. Ekstrimnya hukuman dari Tuhan, ditelan paus ditelan ikan. Itu zaman dulu guys. Udah sampai gak ngikutin Tuhan aja sampai ditelan ikan. Mau kalian sekarang masih begitu? Gak mungkin ditelan ikan sih. Cuma mungkin sesuatu yang ekstrim. Apa perlu sampai Tuhan negur sampai segitunya baru yaudah deh balik lagi ke jalur yang Tuhan bikin. Dan
Dan terkadang kita nggak bisa neko-neko lagi. Terkadang kita masih, aku jadi di tengah-tengah aja deh. Pasti ntar ada satu titik harus pilih yang A atau yang B. Karena nggak mungkin kan, tracknya ada dua, satu kaki kiri kalian di A, satu kaki kiri kalian di B. Ya jalannya masih bisa barengan. Tapi kalau misalkan ntar udah bisa, nggak mungkin kan kalian jalanin gini. Atau misalkan yang di track A lagi kesendet, yang di B-nya lancar, gak ada macet. Ini jalannya pincang juga nggak bisa. Di situ kita harus memilih. Kita udah gak bisa neko-neko lagi guys. Semakin bertambahnya tahun, semakin kita bertambah tua, itu artinya juga semakin dekat kedatangan Tuhan. Jadi ayo pilih jalur kalian masing-masing. Poin selanjutnya, ubah mindset hidup kalian. Ubah mindset hidup kalian. Kenapa aku bisa bilang ubah mindset hidup kalian? Terkadang kita enggak memikirkan Tuhan selama setiap waktu. Kita tidak selalu memikirkan Tuhan. Apalagi kalau misalkan udah sibuk kuliah, kerja, tugas, Tuhan udah mulai dilupakan. Tapi ntar baru ingat lagi pas kita kena masalah, atau pas jam-jam kita saat teduh sama Tuhan, itu baru kita ingat Tuhan. Oh iya. Tapi di luar itu lupa. Ubah mindset yang kayak gitu. Dan ubah juga mindset bahwa masih ada masalah yang bisa gue selesaiin sendiri. Mungkin emang bisa kalian selesai sendiri, tapi ingat, selesai sama Tuhan itu lebih asik kayaknya. Dan aku selalu bilang, aku gak berani bilang ikut Tuhan itu selalu enak. Menurut aku, dari perjalanan hidup aku, ikut Tuhan itu lebih banyak enaknya sebenarnya. Lebih banyak enaknya, banyak prosesnya, banyak masalah-masalahnya, banyak cobaannya. Gak enak banget deh istilahnya. Cuman kenapa ya kok masih bisa setia sama dia? Karena ya walaupun gak enak, aku tahu endingnya itu pasti sempurna buat aku. Dan aku percaya itu cuma proses yang Tuhan berikan sama aku untuk aku bertambah, berkembang, bertumbuh. Lanjut ke poin berikutnya, jangan rewel. Kayak aku bilang tadi, kalian ini udah pada gede, udah kuliah, SMA, bekerja. Jangan setiap kali ada masalah kalian rewel. Ya boleh, tanya Tuhan itu boleh, tapi jangan setiap ada masalah itu Tuhan, kena masalah lagi. Gak capek-capek kasih masalah ke saya Tuhan. Kita rewel dan selalu minta Tuhan instan. Tuhan, terus gak kelar nih. Gimana ya? Ayo, seakan-akan kita tuh menganggap Tuhan itu sebagai apa ya? Ya alat membantu kita yang secara instan nih. Pokoknya gue gak mau gimana caranya, kelar deh. Dan kalau bisa jangan kasih masalah atau apa deh. Jangan rewel. Hidup tuh pasti punya masalah, punya lika-liku. Kalau lurus terus itu bosan. Kayak misalkan pergi keluar kota atau apa kan ada yang jalan lurus itu bosan. Mending yang belok-belok, naik puncak, makanya jangan rewel. Dan poin yang selanjutnya, do action. Jangan udah bikin semuanya, Tuhan udah suruh A, B, C, D, E, F, G, tapi kita aja nggak apa-apain, cuma diam doang. Ntar aja. Jangan kayak gitu. Ya gimana mau kelihatan hasilnya, gimana mau kita menangin jiwa kalau kita sendiri aja nggak bergerak. Karena terkadang dari kita itu cuma nunggu kesempatan dari Tuhan. Tuhan, belum saatnya nih. Misalkan kalian punya teman yang udah keluar jalurnya udah parah, ada hati rindu ingin negur dia, tapi kita banyak ntar aja deh, kan biar Tuhan nanti negur sendiri. Kita nggak berani actionnya negur dia. Kita nggak harus bikin dia sampai berubah total. Sebenarnya kita negur dia, ingetin dia. Sisanya itu selain sama Tuhan. Sisanya selain sama Tuhan. Memang Tuhan nanti yang akan ajar dia, yang akan mengubahkan dia. Aku itu sih yang aku mau kasih ke kalian. Aku tutup dengan satu kesaksian. Sebenarnya sih nggak mau cerita sih sebenarnya, cuman di
disuruh sama yang di atas yang harus nurut kali makan paus. Jadi zaman-zaman SMP SMA itu aku bandelnya udah kelewatan bandel untuk anak SMP SMA. Jadi bandelnya itu apa ya? Zaman SMP SMA bolos ya. Nah, sekarang pertanyaan cuma satu, kalian mikirnya bolosnya berapa lama? Nah, kita main tebak-tebakan deh. Kalau belum habis jatah. Kalau setahun itu udah jadi bonang lagi. Emang udah nggak boleh masuk, bukan nggak mau masuk. Sebulan. Itu SMP kelas 3. Ketahuannya hari Jumat. Yang Seninnya itu kalau nggak salah UN angkat rekor gitu. Ingat ya itu yang dulu. Pasti kan pada nanya, kok bisa sih sebulan bolos nggak ketahuan? Awalnya, akhirnya ketahuan. Jadi ceritanya, belum tuh malas banget sekolah, bosen gitu. Soalnya guru-gurunya menurut aku nggak enak, galak. Udahlah mending di sana aja. Di situ juga bete nggak dapat apa-apa, di luar juga nggak dapat apa-apa. Mending di luar aja. Dulu mikirnya gitu, biasa belum bertobat. Akhirnya sebulan kok bisa jadi kerjasama sama teman-teman. Dulu kan ada ketua kelas ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak sih? Kerjasama sama ketua kelasnya. Wajar. Udah lupa lah ya. Kerjasama sama ketua kelasnya cewek baik juga sih. SMP guys, SMP nggak boleh, jadi belum badannya segitu kok. Kerjasama, kalau ditanya bilang aja sakit. Nah, dan karena yang ketua kelas ini murid terpintar satu angkatan, guru dia ngomong apa guru pasti ganggu. Jadi ini kemana? Sakit pak? Oh, oke. Karena kan dia wow lah di mata guru. Cuman guru kan lama-lama heran, kok sakit gak masuk. Sampai ada yang ini sakit atau udah koma ini nggak masuk. Tetap masih di tutup-tutupi. Gak pak, memang sakit. Soalnya saya udah jemu. Wah. Soalnya di sekolahku zaman dulu tuh absensi tuh yang absen si ketua kelas. Wah, aman sana aman itu. Lalu pada suatu hari ini diketahuannya. Nah, zaman aku agak lupa pas waktu itu bolos ngapain. Biasanya sih bolos pasti kalau nggak mau teman main, terus olahraga futsal apa, keliling. Nah, hari itu udah bosan juga capek keliling. Main futsal udah, berenang udah, makan udah. Bukan warnet apa ya namanya? Tempat game juga tapi bukan warnet. Ya sejenis rental namanya, terus beli billing. Tahu billing kan? Beli billing 3 jam, itu jam 12, kan pulang jam 3. Nah, pas nih, berarti logikanya billing mati saatnya pulang. Lagi main, mati lampu. Baru main sejam, mati lampu. Udahlah tungguin aja, kan saya masih sisa 2 jam. Tungguin. Maklum masih SMP kan duitnya masih pas-pasan. Sekarang masih sih. Nungguin. Lampu nyala lagi, main lagi. 2 jam habis. Wah, saatnya balik ke sekolah. Pasti pada nanya aku balik ke sekolah. Ya jadi dulu aku tuh pulang pergi masih sama jemputan. Jadi kalau sampai aku pulang ke sama jemputan, mami pasti heran. Kan dia pasti nanya ke aku, kalau aku nggak jawab, dia pasti kejar-kejar supirnya sampai jauh. Jadi ya sudahlah, pulang. Akhirnya aku nunggu, itu kan rentalnya kayak di ruko gitu. Aku nunggu di depan ruko. Nungguin teman, ada yang mau ngambil motor di parkiran. Lagi nungguin teman menikmati angin. Tinggal pulangin gak ketahuan.
guru lempar, naik motor berdua, Didi, balik ke sekolah sekarang. Terus aku mikir, kok bisa ketahuan ya? Soalnya jarang guru tuh sampai keluar sekolah nyariin satu anaknya gitu. Soalnya kan aku berpikir dalam satu hari satu sekolah angkatan aku gak mungkin kan cuma aku doang yang masuk, pasti ada 2, 3, 4, 5. Dan mungkin dia nyariin aku terus. Apalagi bandel gak bakal dicariin. Akhirnya ketahuan suruh kembali ke sekolah. Di situ aku mikir kok bisa ketahuan. Ternyata aku yang agak-agak aku yang salah. Tadi karena apa? Billingnya kan 3 jam. Udah mati sejam, aku lanjut 2 jam, aku masih mikirnya itu jam 3. Padahal udah jam 4. Ya pantas guru bisa keliling karena emang udah waktunya jam pulang sekolah. Mikirnya ketahuan. Rasanya gak pengen pulang, tapi gak tau pengen kemana. Akhirnya jalan balik ke sekolah. Itu udah pusing, aduh. Bakal diapain. Nah, jadi pas nyampe sekolah, aku tuh bertiga atau berempat. Bertiga di bawah saya, yang masuk pertama temanku. Begitu keluar udah nangis-nangis, pegang telepon. Aku pikir maksudnya nangis mau ngadu rumahnya, enggak, ternyata maminya yang telepon. Jadi langsung pikir, aku tahu nih maminya dia, aku kenal dia, aku tahu maminya tuh baik, tapi maminya yang baik aja bisa marah-marah sampai bener-bener yang ngabuk. Di suara teleponnya tuh bener-bener suara piring tang, wah ini mamanya udah ngamuk parah nih, ini baru mamanya dia, mak gua gimana nih? Selamat. Kemudian bilang udah terlalu sore, kamu besok aja Cik. Pulang. Seenggaknya nyawa masih bertambah sehari lah di rumah gak ada. Kirain gak dimarahin, belum dimarahin. Ya dimarahin habis-habisan cuman ya udahlah. Gak bisa melawan, emang aku yang salah, aku udah tahu aku yang salah, cuma namanya masih anak muda pasti masih ngelawan-ngelawan lah. Keesokan hari dari sekolah dibawa aku ke satu ruangan. Buat aku itu udah cukup boros. Karena satu ruangan itu dari suster, kepala sekolah, guru BP, wali kelas, sama siapa lagi. Pokoknya yang posisi-posisinya penting ada di ruangan itu semua. Ditanyain, ngomongin, nanya-nanya, diputer-puter. Cuma pengen tahu diapain nih. Dan di buku peraturan sekolah itu seharusnya aku udah di DO, seharusnya di DO. Dan itu hari Jumat. Kalau aku di DO sisa 1 minggu, kalau Seninnya UN mau UN di mana? Gak mungkin dari sekolah itu mustahil. Dan nama aku tuh di pemerintahan udah di sekolah itu. Wah, gawat. Pulang habisnya sama mami. Aduh, dari sekolah gimana caranya? Tapi ternyata dimaafin. Masuk. Emang guru itu baik banget, aku masih ingat tuh. Bukarin dulu. Gak apa-apa. Ini anak muda gak apa-apa. Masih anak muda bandel itu biasa. Aman, kapok, balik ke kelas. Balik ke kelas, besoknya Sabtu aku masih masuk. Apakah cuma sampai situ? Ternyata enggak. Kan udah giliran temanku sekarang dipanggil ke kelas. Dipanggil ke ruangan tadi. Di situ aku udah ketemu salah ini. Penderitaan gua kemarin. Kok dia cepet banget. 10 menit udah keluar. Kayaknya aku ada 30 menit kali di dalam. Yang keluar, aku dipanggil lagi masuk. Kayak kenal lagi nih. Jadi ternyata gurunya itu berpikir aku itu bolos cuma sehari ketawa gitu. Makanya dimaafin, wajar namanya anak muda kan. Ternyata aku dijual sama temanku yang itu. Kamu saya ikut-ikutan. Saya ikutnya cuma yang 3 harinya, yang sisanya saya nggak ikut. Lah berarti bolosnya lebih dari seminggu dong. Iya Bu, wah akhirnya. Kita persahabatan macam apa ya? Dipanggil tuh dari panggilan, udah habis, udah gak bisa lolos. Dipanggil lah ke sekolah. Wah, jenderal udah dipanggil ke sekolah, harus diem. Itu mami sih gak marah, cuman mukanya menahan segala marahnya. Yang marah-marah tuh malah wali kelasku, dan itu aku merasa bersalah banget. Wali kelasku itu lagi hamil lagi. Kadang aku penasaran anaknya kan kayak pengen sekali kontak, cuman kan luka batin dia lama. Saya udah hamil, dia marahnya sampai nendang-nendang meja guru itu.
dimarahin. Dari situ aku bertobat ya, bertobat. Singkat cerita aku lulus SMP dan cukup membuat dia guru-guru yang marahin aku lah. Karena dia pikir udah nggak apa-apa, kita kasih kesempatan aja dia UN istilahnya. Ntar lihat aja lulus apa enggak. Aku berani lagi sih, mereka taruhannya aku nggak lulus. Nah pas UN pengumuman. Jadi pengumumannya itu orang tua yang dipanggil. Aku deg-degan tuh, mana salah pakai baju lagi. Yang lain selatan aku beda sendiri polos. Soalnya lagi liburan di Bogor ya, sebelum pulang ya nggak ada seragam, pede aja. Deg-degan. Ternyata nilainya bagus. Dan yang paling bagusnya sih sebenarnya biasa. Yang bikin aku terkagum itu nilai apa ya? Matematika atau bahasa Inggris gitu. Bisa nyentuh nilai 9. Itu sama sekali guru tuh nggak percaya. Tapi kan zaman dulu belum ada tuh yang namanya kunci-kunci itu belum terlalu heboh. Jadi guru masih belum ada pikiran kayak gitu. Kok bisa nih anak dapat segini? Sampai nanya ke mami, Bu, ini caranya bagaimana? Bandelnya bener-bener bandel. Saya aja sampai lepas tangan dia lulus nggak lulus. Karena emang kita nggak bisa buat apa-apa. Itu semua kan yang nilai dari dinas. Kita nggak bisa. Tapi ya udahlah, bangga saya sama dia. Udah cukup sampai situ. Enggak, malah bandel lagi. Karena kan udah dimaafin ceritanya, udah dimaafin bandel. SMA itu aku lebih parah lagi karena bertemu pergaulan yang baru dan kebetulan angkatan aku itu angkatan yang paling bandel. Kasusnya masih sama, bolos, tapi sekarang nggak sendirian satu kelas. Karena nggak sendirian satu kelas. Kan kalau ini kan nggak ada jual teman, atau mama gantian gue menjual teman. Bolos, nggak kapok. Soalnya sebenarnya malu sih cerita kayak gini. Disuruh Tuhan ya udah. Sebenarnya itu aku tipe orang yang bandel lah dikasih tahu. Kayak Tuhan tuh sebenarnya udah agak ngomong melalui pakai udah dan bandel bertobat gitu kan. Caranya sampai SMA kelas 1. Bolos aku. Enggak kelas 1. Jadi cuma sisa 3, 4, 5 lah kayak les privat, sisanya bolos gitu. Karena merah sekelas ada 40, sisa 5, 35 orang bolos. Ya itu tadi. Kenanya pasti rame-rame 30. Paling parah bisa terang di panas-panasan kan. Kenapa salah? Masalahnya apa? Aku terlalu santai. Teman-temanku ya bolos, nilai jelek tapi diperbaiki, aku nggak mau perbaiki. Jadi jangan aja gitu. Karena udah saking asiknya sama apa yang aku mau, aku sampai lupa sama yang namanya sekolah. Lupa nilai itu, lupa kurang tugas apa, lupa. Di situ ya udah. Sebulan menuju ngambil rapot dan UAS segala macam. Temanku lagi. Ada satu guru Sunda itu rumahnya dekat rumahku. Dulu aku berpikiran guru itu tahu segalanya. Dia cerita, udah nyari kerjaan belum? Lu mikir, masih SMA aku nyari kerjaan. Orang mah lain nanya, jadi gimana sekolah ini mau nyari kerjaan? Masih kelas 1 SMA lagi. Siap-siap aja. Wah sudah mikir, wah udah naik nih. Kan guru Sunda, gak terlalu ini. Tanpa kepala sekolah yang ngomong baru takut. Tapi masih takut. Akhirnya ya udah. Masih nggak mau dengerin. Tapi takut nih di rumah. Gimana nilai kurang. Akhirnya ya udah. Di situ aku udah sampai bingung. Lu gimana kalau dia beneran gimana? Soalnya selama perjalanan itu aku lupa mami atau papi yang pernah ngomong. Terkadang Tuhan itu kalau ngomong sama kita bisa lewat orang lain. Nah aku ngeri nih Tuhan yang ngomong nih. Siap-siap katanya. Berarti masih 50-50 dong. Aku mulai berubah. Diajak bolos, enggak. Jadi dari 5 orang di kelas bertambah jadi 6 karena ada aku. Cuman nggak bisa apa-apa, orang nggak ngikutin pelajaran sama sekali. Ya udahlah. Tapi teman-teman gue ini baik, datang berapa? Kok
bisa dia begitu baik sama aku. Jadi ada satu anak tuh pintar banget. 100. Kebalikannya sama aku. 50, nilai kurang. Tapi aku nggak ngerti, aku nggak ada kesalahan dia. Entah apa yang dia lihat, apa yang dia lihat dari aku nggak tahu. Jadi setiap kali dia maju, dia maju kerjain. Dapat poin kok, dapat. Kamu absennya berapa? Dosen, poinnya kasih ke dia aja. Dia lebih butuh. Sebenarnya kita ngejek. Sebenarnya. Cuman itu udah miskin nilai, nggak apa-apa deh. Nggak bisa orang dia nggak pakai dia ini, akhirnya nggak dapat sama sekali. Ya. Lalu tiba-tiba kelima orang ini entah kenapa, entah ada apa, kayak ngebantuin aku untuk belajar. Ayo, pasti bisa. Tugas apa yang kurang? Ini. Ya akhirnya bantuin. Di situ aku juga sempat belajar. Aku tahu mana yang namanya teman yang benar baik sama mana yang cuma sekedar buat have fun doang, buat senang-senang. Tapi ternyata apa yang aku tabur pasti aku tuai. Dan ternyata aku nggak naik di kelas 1 SMA itu. Dan naik berarti telat 1 tahun. Feeling udah kuat, itu udah kuat banget di malam ambil rapot. Gak naik. Tapi iman sudah besar ini aja bisa memindahkan aku percaya naik. Tapi benar-benar di hati itu 90% akan naik. Ambil rapot nih besoknya, nama Mami sama Papi. Aku targetin biar ngambil rapot paling terakhir, biar sekolah udah sedih. Jadi kan gak malu gitu. Pas sampai sekolah, itu satu kelas masih nungguin, pengen tahu aku naik apa nggak naik. Waduh, kok ditungguin? Jadi maksudnya, Mami di bawah udah siap-siap menerima telepon dari Papi. Kalau naik kelas, kami langsung beli buku selanjutnya. Lalu dia di bawah, ya udah aku masuk sama Papi. Aduh, pas dibilang nggak naik itu rasanya, mau ngeliat muka Papi aja tuh sama sekali gak berani. Kayak udah bener-bener hancur dalam sama apa-apa dia. Dan disitu aku paling takut. Satu, Papi marahnya kayak apa? Soalnya Papi aku jarang marah, tapi begitunya marah. Soal kalinya marah, itu kayak buru-buru langsung dikeluarin semua. Jadi takut. Dan yang aku rasa itu rasa kecewanya Papi Mami itu bagaimana? Disitu aku udah, ya udahlah. Gurunya pun sampai gak bisa ngasih tahu apa gimana. Papi cuma, iya nggak apa-apa, makasih Bu. Jen. Di situ aku sempat marah sama gurunya. Aku sempat marah. Karena kenapa? Aku punya satu teman. Yang SMA ini ya by the way aku cabutnya nggak sampai sebulan, cuma 2 hari 3 hari. Teman gue ini sebulan lebih, hampir nggak pernah masuk bisa dia pakai jen, tapi naik. Di situ aku udah merasa, kok bisa dia naik, gue nggak naik. Gak bisa loh. Di situ aku udah marah-marah, cuman Papi coba udah ayo ke Papi sampai kayak dipeluk gitu, cuman keluar melihat muka teman-teman senyum, kok naik. Gak enak sama mereka. Aku cuma senyum dan naik. Nah apa udah masih ketemu orang, masih satu sekolah, cuma beda 1 tahun. Masih bisa mengenal kita. Gak apa-apa. Jadi mau beli bukunya kapan? Mau jawab nggak bisa karena mau nangis juga. Akhirnya Papi yang ayo Mami pulang. Mami mikir, tapi Mami ikut jalan. Sampai mobil Papi baru cerita naik, hening satu mobil. Yang aku lihat Papi cuma pasang lagu rohani, cuma aku lupa lagunya apa itu. Dia cuma pasang sitok, aduh kok bisa sampai salah jalan ini sebuta ini gitu. Sebuta ini kayak udah gak ada apa-apa lagi, gak tau mesti ngapain. Sekolah kayaknya tambah lebih malas daripada yang dulu. Udah gak ada temen. Memang ntar ada
secara logika manusia itu nggak mungkin banget. Lebih adil lu berdua yang naik. Kalau lu yang naik juga sama adil. Lebih adil lu berdua nggak naik. Dan rencana temanku tuh sampai satu angkatan mau protes supaya aku bisa naik di situ. Satu angkatan. Situ aku diam. Satu angkatan. Dia ini udah pada ngumpul semua. Kita mau protes. Kenapa kok bisa ada kasus kayak begini? Saya nggak usah, buat apa? Buat apa juga? Nggak usah. Nggak usah. Akhirnya mereka nggak jadi. Nah sampai di situ mereka maksa. Oke. Dulu aku rumahnya masih di Cibubur, kesamaan lagi. Cilengsi sana lah, Jonggol sana jauh banget. Nah tapi kalau setiap Sabtu Minggu aku pulang ke rumah aku yang sekarang, ke rumah, karena kan ada rumah, jadi aku harus pulang. Teman-temanku kan nggak tahu, nggak semua teman-temanku tahu. Jadi mereka tuh udah punya rencana mau satu angkatan datang ke rumah, hanya ingin membuat aku tersenyum. Cuman aku pasti menolak karena satu, rumahku yang sana itu kecil banget, satu angkatan nggak mungkin masuk. Dan kalau di luar rumah, papi mama pasti dimarahin Pak RT, ini kenapa ada rame-rame. Jadi nggak jadi. Terus mereka tanya, lo kenapa? Oh gue mesti ke rumah gue yang di Jakarta. Karena Sabtu harus ngurusin rumah, minggunya aku harus gereja. Oke, kita selalu kata ke Jakarta. Aduh, jangan. Akhirnya nggak jadi lagi. Akhirnya pulang dari situ, aku udah mikir, aduh nih bisa ngomong sama papi mami nih kayaknya. Kayak bener-bener gak bisa deh. Udah hubungan aku sama mereka kayaknya udah jauh banget. Ternyata semua pikiran aku itu salah. Malah diajak ke, aku masih ingat banget itu Senayan City. Senayan City. Itu masih zamannya Piala Dunia. Nah naik, ke Sensi. Taunya kan mau makan, cari makan, masih berapa. Tiba-tiba bapaknya, ya turun bawah, turun. Dan di gandeng gini, masuknya ke Nike. Tapi bukan saya. Ini papi yang mau beli sepatu nih pasti. Masuk ke Nike. Nike. Masuk ke Nike. Dulu ya tahu diri udah naik kelas masa masih mulai dia. Dulu. Papi juga ngeliat dia, cuman abis papi ngeliat, kok diem doang? Emang gak ada yang bagus? Papi tahu aku suka main futsal. Gak ada yang bagus? Gak ada sih. Yang mana emang? Yang itu tuh yang hitam gitu. Bagus. Zaman Merkurial kalau yang hitam. Bagus. Bagus. Cobain aja. Coba. Pasti gak bakal dibeliin, yang doang. Ya, coba. Pas sih. Tapi bagus nih ini. Mungkin papi pengen beliin buat orang kali, hanya sama aku karena aku kan tahu sepatu futsal. Bagus nih, bagus. Bang, ini satu beli. Masih gak ada pikiran, kalau buat orang ini. Pas keluar kasih nih buat kamu. Sama dia. Ini buat naik kok dapat hadiah, tapi giliran buat naik gak pernah dapat hadiah. Pasti bikin biar senang aja. Masih gak senang, masih diem. Terus aku masih lihat kayaknya masih diem. Ya gak seperti diri yang biasanya lah. Tapi ngajak ke toko buku. Di situ ada satu buku bola yang pengen aku beli. Pengen dari dulu aku udah pengen beli. Cuman aku gak kesampean. Bukan yang buku yang kamu pengen ya? Iya. Baik. Kok gak kamu beli? Enggak lah, mahal banget lagi buku segitu mahal, gak masuk akal loh kayak gitu. Enggak lah, gampang ntar juga kalau teman ada punya bisa pinjam. Aku masih dari buku-buku yang lain, masih dalam keadaan sedih. Papi ke kasir, keluar bawa kantong, bukan buku lagi nih. Turun dikasih lagi nih. Kirain ini apa latihan soal hujan-hujan gitu. Ya kan pasti pemikirannya ini pasti angkatan depan gue sibuk banget nih, sibuk les ya.
kepala. Hari ini bukannya ada Piala Dunia ya? Iya ada. Kebetulan di situ di hall itu lagi ada pameran bola. Oh iya, Piala Dunia ya? Jam segini kabur nih ke rumah. Ah udah nggak apa-apa nih, nggak seru. Bukan tim andalan gue juga. Ada sebenarnya tim andalan. Itu masa udah naik kelas, bukan nih Piala Dunia. Tapi turun ke bawah. Ada nobar gitu lah, nobar barang, dia pesenin satu ruangan VIP, jadi cuma bisa keluarga berdua masuk. Aku makin bingung, ini apa, kenapa gitu, maksudnya gue udah sebegitu menghancurkan hati lu gitu sebagai bapak gue, kok lu masih bisa begitu sayang sama gue. Aku bener bingung gitu, bingung sampai pulang bingung. Di situ Tuhan ngomong. Jadi intinya Tuhan tuh pengen aku sebenarnya balik ke dia. Sebenarnya udah dia pengen aku balik, cuman karena aku yang keras kepala, aku gak mau balik. Akhirnya sampai terpaksa Tuhan harus buat aku mengalami hal itu. Ya. Dan Tuhan bilang, gue sayang sama lu. Dan aku mulai teringat tentang cerita si bungsu sulung. Begitu sayangnya bapaknya itu sama anaknya sampai ditungguin gitu pulang, hartanya udah diambil dia, udah dihabisin pulang, masih bisa dipulang. Tuhan bilang, ayahmu yang ada di dunia ini aja begitu sayangnya sama lu. Gimana aku? Gue udah pengen banget balik. Tapi gue gak mau gitu. Setiap kali ditaruh, gue melepasin pergi sendiri, pergi sendiri. Di situ aku nangis. Di situ aku udah nggak ini jadi pelajaran. Nggak boleh kayak gini terus. Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Khawatir ngadepin yang angkatan baru, khawatir banget. Tapi gimana Tuhan? Maksa. Gue gak akan marah. Gue harus tinggal pas salah gue. Di situ aku mulai bertobat, iya, cuman ya yang namanya proses itu aku gak mungkin berubah 100%. Masih banyak dia, cuman gak separah dulu. Sedikit demi sedikit aku berubah, sedikit demi sedikit. Dan di situ mulai titik balik aku terjun pelayanan di SM. Awalnya gak kepikiran SM. Terus ya cuma gereja biasa aja sekolah dulu, cuman karena aku yang memang lagi sedih-sedihnya ya datang SMP. Dan di situ mulai aku ketemu ya Miss Jovan Devin. Padahal dulu gak pernah ketemu. Sudah sekolah minggu, sungguh-sungguh aja lah sama Tuhan. Gak ada teman. Soalnya dulu aku sekolah minggu yang di, kalau kalian tahu, di Menara Peninsula. Dulu aku gerejanya di situ. Terus dipindahin ke Mami di sisi. Gak ada teman juga. Karena pemikiranku ke gereja bukan untuk cari teman. Gue mau ketemu sama lu. Tuhan, lu mau gue kayak gimana gitu. Gue nih udah jelek di mata lu gitu Tuhan. Gimana. Seiring berjalannya waktu, ya emang gak instan pertama. Dan juga ya akhirnya bertemu Kanata. Dan ya yang tahu Kanata kan tipe orang yang langsung menenggelamkan. Dan dulu aku gak pernah kepikiran bakal bisa sampai kayak jadi kakak buat adik aku yang sekarang bisa gitu. Dan gak kepikiran, dan rasanya kadang masih ada rasa kayak gue masih kayak gak pantas zaman masih dulu bertemu Tuhan, gak pantas kan, gak pantas. Soalnya aku kebayangin namanya anak sekolah minggu, kalau naik kakak sekolah minggu, wah paling hebat nih. Anak itu pasti suci hidupnya. Cuman bagaimana kalau dia tahu akunya dulu bagaimana? Apakah gak melukai perasaan mereka atau menghancurkan semua gambaran kakak sekolah minggu yang baik? Dan bilang, udah gak apa-apa, terusin. Terus di awal dari WM, terus ya ngajak balita renang, jalan-jalan.
Kenapa tahu? Karena Tuhan udah mempersiapkan aku untuk melayani Dia. Ya karena dia dari kecil cita-citanya pengen jadi pendeta. Gedenya berandalan. Mungkin enggak? Ya itu. Sama Tuhan semuanya mungkin. Sebenarnya malu sebenarnya pengen cerita kayak, cuma Tuhan bilang udah ceritain aja kalau masih malu. Kalau masih malu. Terus dan Tuhan pernah bilang, gue merasa kayak semua yang gue lakukan itu salah di mata gue. Tapi Tuhan selalu bilang enggak, masalah. Terkadang pengen balik ke zaman dulu, pengen bolos kayak apalagi yang kamu lah yang rasanya kuliah kan, udah dosennya nggak merhatiin, cuma sekarang merhatiin, kesempatannya lebih terbuka lebar guys. Ada data absen lagi. Tapi segala itu aku yang dulu. Karena apa yang benar di mataku itu belum tentu baik di mata Tuhan. Udah, aku kami komitmen, udah cukup bandelnya, udah capek dah, udah cukup, udah kenyang bandelnya. Sekarang saatnya menyiapkan diri melayani Tuhan. Itu aku masih setia sama Tuhan. Ya itulah sedikit kesaksian yang ingin memberikan ke kalian, mungkin bisa memberkati kalian. Dan ada satu quotes yang pengen aku sampaikan ke kalian ini. Kemarin bisa nyari, bukan nyari sih, lagi iseng sosial media tiba-tiba dapat kata-katanya, disappointment are just God's way of saying I've got something better. Be patient and have faith. Situ aku bilang, ini kok kayaknya gue banget, kecewa banget katanya. Tapi Tuhan bilang gue punya sesuatu yang lebih indah daripada itu. Ya, lu bisa melayani gue, itu hal yang indah buat lu, indah buat gue. Itu aja sih yang mau sampaikan kalian. Jadi ya ingat guys, andalin Tuhan nomor 1.